Nama saya Julian Daria dengan NIM G1S1 25057. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai titrasi asam basa dan titrasi pengendapan atau agentometri. Khususnya, saya akan membahas mengenai titrasi pengendapan atau agentometri. Untuk itu, saya meminta ChatGPT memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut minimal Q1 dan diterbitkan minimal dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah bukti dari interaksi saya dengan ChatGPT, dan ChatGPT memberikan beberapa rekomendasi jurnal. Kemudian, dari beberapa referensi jurnal tersebut, saya memilih jurnal yang berjudul Indicator Free Argentometric Titration for Distance-Based Detection of Chloride using Microfluidic Paper-Based Analytical Device yang diterbitkan pada tahun 2020. Judulnya berarti titrasi argentometri tanpa indikator untuk deteksi klorida berbasis jarak menggunakan perangkat analisis mikrofluida berbasis kertas. Jurnal ini sudah berada pada kuartil 1 dan memiliki SJR 0,773 di Stimago. Setelah itu, saya meminta ChatGPT untuk menemukan rumusan masalah yang menarik atau rancu dari jurnal tersebut. Lalu, ChatGPT merekomendasikan beberapa rumusan masalah. Setelah diberikan beberapa rumusan masalah oleh ChatGPT dari jurnal tersebut, saya tertarik dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana metode titrasi pengendapan argentometri dapat diadaptasi ke dalam sistem berbasis kertas mikrofluidik tanpa penggunaan indikator konvensional. Dan berikut teks didapatkan dari rumusan masalah yang sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu kami mendeskripsikan strategi titrasi argentometri tanpa indikator menggunakan perangkat analitik berbasis kertas mikrofluidik. Strategi ini didasarkan pada pembentukan garam perak yang tidak larut melalui reaksi antara analit dan titran atau Ag+ di saluran kertas. Setelah garam perak yang tidak larut terbentuk dan mengendap di saluran, substrat kertas yang dimodifikasi dengan kelebihan titran pada saluran berubah menjadi coklat kemerahan ketika perangkat dipaparkan pada sumber cahaya UV yang sederhana dan murah selama 5 menit, sehingga menghasilkan pita berwarna pada saluran. Deteksi berbasis jarak terhadap ion klorida dicapai dengan mengukur panjang pita berwarna tersebut dengan batas deteksi sebesar 1,7 mg. Lalu saya meminta ChatGPT untuk menemukan jurnal yang menjadi jawaban atau solusi dari rumusan masalah yang sudah terindeks Q1 dan minimal terbit dalam 5 tahun terakhir. Lalu ChatGPT merekomendasikan beberapa jurnal dan saya memilih jurnal yang berjudul Modification of Microfluidic Paper-Based Device with a Oxidant Layer for Distant Readout of Reducing Substance, yang artinya modifikasi perangkat mikrofluida berbasis kertas dengan lapisan oksidan untuk pembacaan jarak zat pereduksi. Jurnal ini sudah berada pada kuartil 1 di Skimago dengan SGR 0,773. Berikut adalah isi jurnalnya, dan ini adalah teks bahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, kami mengembangkan strategi baru yang sederhana untuk deteksi berbasis jarak zat pereduksi melalui reaksi redoks yang terjadi pada UPAD. Dengan cara mudah, oksidator tidak larut MnO2 dibentuk dan dimodifikasi ke dalam selulosa kertas melalui reaksi yang terjadi antara selulosa kertas dan kalium permanganat, menghasilkan lapisan oksidator berwarna coklat kekuningan yang tidak larut di atas selulosa kertas. Ketika larutan yang mengandung zat pereduksi mengalir sepanjang saluran, reaksi redoks terjadi antara MnO2 dan zat pereduksi membentuk zona tak berwarna yang panjangnya bergantung pada konsentrasi zat pereduksi. Metode ini diterapkan pada penentuan asam askorbat dan satopril dalam obat komersial dengan hasil analitik yang sesuai dengan nilai label, menunjukkan potensi besar metode ini dalam analisis sampel nyata. Dan juga tujuan adalah memanfaatkan reaksi redoks yang terjadi antara KMNO4 dan selulosa kertas untuk memodifikasi saluran dengan lapisan oksidator tidak larut, mengembangkan strategi universal untuk deteksi berbagai jarak zat pereduksi menggunakan reaksi redoks, dan kalium permanganat sebagai oksidator kuat dapat bereaksi dengan berbagai zat pereduksi dan senyawa organik. Dalam medium asam lemah, saluran kertas yang dimodifikasi dengan KMNO4 berubah menjadi coklat kekuningan.
yang dapat dikaitkan dengan pembentukan MnO2 dan habisnya KMnO4. Lapisan NO2 pada saluran kertas tidak dapat larut dan terbawa oleh air yang mengalir. Kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana metode titrasi pengendapan argentometri dapat diadaptasi ke dalam sistem berbasis kertas mikrofluidik tanpa penggunaan indikator konvensional adalah metode titrasi atau pengendapan argentometri dapat diadaptasi ke dalam sistem berbasis kertas mikrofluidik tanpa indikator konvensional dengan memodifikasi saluran kertas menggunakan lapisan oksidator tak larut atau MnO2 dan reaksi KMnO4 dengan selulasa. Lapisan ini menghasilkan warna coklat kekuningan yang stabil dan ketika larutan analitik mengalir berbentuk zona tak berwarna akibat reaksi redoks, panjang pita zona ini berbanding lurus dengan konsentrasi analit, sehingga hasil titrasi dapat dibaca secara kuantitatif berbasis jarak, bukan melalui perubahan warna indikator cair. Dengan demikian, indikator digantikan oleh sinyal visual jarak, menjadikan metode ini sederhana. Sekian, terima kasih.